Ini kayaknya menarik Wisnu ini ya. Siapa tahu ada yang pengen berkenalan. Ayo siap. Gas kan mah ya itu ngerusak kok. Mau mulai kakak. Selamat datang di channel Semanpat Pandeglang, channelnya dunia sekolah, tempat ekspresi siswa dan guru. Jangan lupa klik tombol subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan mendapatkan video-video terbaru dari kami. Bantu channel ini untuk lebih berkembang dengan cara like, comment, and share ke semua akun sosialmu. Oke baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di podcast channel Semanpat Pandeglang. Seperti biasa kita mencoba menghadirkan para narasumber yang dapat memberikan inspirasi, motivasi ataupun hanya hiburan semata. Dan kali ini spesial sekali kita kedatangan seniman asli dari Menes. Siapakah dia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, nama saya Wisnu Herlambang. Wisnu Herlambang. Iya, Pak. Oke. Apa kabar Ceselalah? Aduh, Bapak Guru saya ini yang terbaik. Wah, bohong kan. Oke, lu sibuk apa sekarang? Sekarang sih karena kuliah daring, jadi sempat kemarin pulang pergi Bandung ngikutin UAS yang praktek. Jadi ada UAS ada praktek. offline. Ada yang ngobrol, cuma nggak di dalam kampus gitu, dari di sanggar karena memang kita harus ke sana semua. Jadi Wisnu sibuk pulang balik Bandung juga. Oke. Gitu. Wisnu kuliah di mana gitu di Bandung ya? Saya kuliah di ISBI Bandung, Pak. Di Bandung. Iya. Jurusan Karawitan Seni Musik Tradisi. Tradisi. Iya. Sunda itu Mbak ya? Sunda khusus. Oh, khusus Sunda. Khusus. Kenapa Wisnu senang di Karawitan? Wah, panjang nih. Sok ceritain. Jadi awalnya memang suka seni itu dari kecil, Pak. Dari kelas 4 SD, Wisnu suka ikut-ikutan sama paman. Tapi dulu waktu kecil langsing kan? Langsing. Ini sudah melebar karena sering makan malam. Oh, malam dimakan. Jadi itu tuh kalau permasalahan makan malam, pulang latihan tuh tengah malam pasti lapar, makan makan. gitu, Pak. Jadi siklusnya di kampus kayak gitu. Jadi lebar aja ya. Ya, seperti inilah keadaan saya sekarang. Dijaga kandungannya ya. Aduh, ditahan ini juga. Deg-degan. Oke, jadi gimana waktu kecil Wisnu seneng seni? Waktu kecil dari seneng seni, memang karena diajak nonton festival band. Dulu kan sering di Menes itu sering ada festival band, Pak. Di alun-alun tuh sering, hampir setahun itu kehitung lah, Wisnu masih ingat setahun itu 4 kali di Menes tuh. Tiap tahun ada, apalagi 17 Agustus sering rame. Ya, kebetulan yang ngurusnya itu paman gitu, keluarga. Iya, emang satu kepanitiaan ya, ya. kepanitiaannya paman gitu. Wisnu sering diajak main, sering diajak nge-jam juga gitu kan. Dia juga punya band. Terus kalau dia latihan, ayo ikut Wisnu kan di situ. Main apa? Main gitar? Pertama belajar drum dulu sebenarnya, Pak. Drum. Bisa, alhamdulillah. Keren lah. Belajar drum pada akhirnya, tapi yang karena diseringnya di rumah itu nggak ada drum, adanya gitar akustik gitu ya. Bisa sama teh, lu coba belajar nih, chord G kayak gini, chord C kayak gini. Itu aja dulu Cina. Nah, kelas 4 SD tuh mulai lancar gitar gitu. Kelas 5 SD ngeband sama teman-teman SD gitu kan. Kalau main gitar sekarang bisa lepas tangan. Kalau kayak gini nggak ada suaranya, Pak. Gitu. Tapi pernah ikut lomba Wisnu SD lomba. Kalau untuk lomba seni belum sih. Belum. pernah. Yang udah mah dulu lomba balap karung ya. Nah, itu 17 Agustus di kampung. Jadi karung nak. Jadi ampar masjid. Ya gitu, jadi kelas 5 SD ngeband. Tapi kalau SD lomba-lomba barangnya pramuka, Pak. SD Oh, anak pramuka. Iya. Tepuk pramuka. Oke, Nah, gitu. Terus Pas kelas 6 SD, kebetulan sekolah tuh ngadain fasilitas marawis. Marawis. Nah, di situ yang kebetulan dipilihnya senior-senior ya, kelas 6 gitu. Ini kelas 6 ada yang mau ikut gak dan marawis? Nah, maju kan paling depan. Oke, siap. Awalnya saya megang kecrek gitu kan, kecrek temen yang langsung anak dari guru di situ gitu kan, langsung disimpan di tumbuk pinggang. Waktu itu emang kaptennya tumbuk pinggang gitu di Marawis teh. Nah, karena waktu itu ada satu pola yang namanya JP gitu kalau nggak salah. Pola JP itu emang rada bit cepat. Temen teh nggak kekejar gitu kan. Turujul pas istirahat bisa nyobain. Apa itu turujul? Turujul teh nggak tanpa sadar. Tanpa sadar pas istirahat bisa nyobain. Atuh kan bisa teh. Nggak tahu gitu gerget pengen Atuh nyobain. tiga loba atuh. Jadi cobain pas main bisa gitu kan. Langsung kata gue teh, "Udah we kamu yang di situ." Dari yang pindah ke kecrek si Dari temen itu kan. Siap Bu. Akhirnya habis itu yang dari si Kep Si Dede Marawis. nyari
Enggak sih waktu itu. Jadi waktu zaman dulu mah nggak ada kata nyeri hati gitu Pak. Paling jadi awak lah. Gara-gara main bola. Jadi kalau bisa nggak udah gitu, nah mulai di situ mulai. Tapi pas selama masuk jenjang SMP atau MTS, kan Wisnu masuk MTS, rada vakum untuk kesenian Pak. Wisnu dulu MTS. MTS kan suka ada tes hafalan. Ya. Oke, baca. ampun. Yasin juga 4 kali ulang. Aduh. Terus. Nah di MTS tuh emang kebetulan akhir-akhir sih Pak dapat eventnya. Akhir-akhir dapat eventnya memang pas kelas 2 ada lagi Marawis itu sama almarhumah Ila. Nah, almarhumah Ila itu termasuk salah satu grup dari Wisu gitu kan pas waktu MTS. Adik kelas itu. Iya, adik kelas sama dia gitu waktu itu. Nah, pas kelas 3 sempat ikut lomba Semanpat Expo. Semanpat Expo yang lombanya tuh musikalisasi puisi. Nah, Wisnu dibimbing sama guru-gurunya dipercaya megang gitar. Juara waktu itu? Juara 1, alhamdulillah. Tepuk tangan buat saya. Ya, betul Pak. Itu pas oh iya sebelumnya tuh di Marawis sempat kesemsem juga pas MTS. Kesemsem sama kendang. Karena waktu itu ada dari SMP Bojong itu kalau nggak salah Bojong Saketik sana. Ngekolaborasiin Marawis itu pakai kendang Pak. Jadi wah kayaknya seru nih gitu. Nah, jadi suka hal yang baru lah gitu ya. Jadi kayak yang hal baru tuh yang bikin asik teh pengen juga gitu. Tapi langsung bisa kendang. Belum waktu itu. Belum, jadi ya? kalau mau kata basic mah masih basic dung ting gitu. Nah masuk SMA 4 akhirnya menemukan satu ruang yang memang apa sih lucu banget gitu. Ekskolnya apa PMR? 2 hari sempat di Pramuka. 2 hari di Pramuka. 2 hari di Pramuka. Kenapa cuma 2 hari? Untuk 2 tahun. Jadi gini ceritanya pas TKC SMA 4 itu, Wisu dipanggil orang-orang yang dipilih cenah. Orang-orang yang disebut ke belakang Karena punya basic pramuka ya, ya. karena di MTS emang pramuka tuh diwajibin banget gitu kan. Kepanggil, Wisnu Herlambang cenah. Oh dipanggil kata saya, nah dia bisa takutnya apa sih masalah doang gitu, takut dihukum. Nah pas ke belakang diumumin kan sama pemilih pramukanya, kalian adalah orang-orang yang dipilih untuk di lomba di L2AM. Prosesnya cuma 2 hari Pak. Prosesnya cuma 2 hari waktu itu. Yang itu kebagian cabang apa? Waktu itu pioneering itu bikin bangunan dari tongkat gitu kan ya. Nah di situ setelah di situ nggak lama karena di situ yang nggak masif gitu pergerakannya belum mungkinnya waktu itu. Tapi Wisnu tertariknya ketika masuk ke lingkung seni Wisrawa itu Pak. Apa yang membuat tertarik Wisnu gabung di Wisrawa? Kendang, demi Allah kendang Pak. Oh jadi gara-gara kendang goreng. Waktu itu atau mungkin belum sadar gitu ya. Jadi ada kendang, asik ada kendang gitu tuh. Ada kendang langsung jatuh cinta aja. Langsung jatuh cinta sama kendangnya. Mampir langsung masuk ngobrol-ngobrol kebetulan rame juga gitu. Jadi nggak formal kita diem kaku lah ya gitu. Jadi lebih ke kita ngobrol persuasif pendekatan antara senior pembina dengan yang baru-baru gitu kan. Enjoy gitu. Oh, seru nih di sini gitu tuh. Sempat dapat doktringan juga buat nggak masuk ke situ gitu waktu itu. Ya, tuh persaingan ekstra ya. Kayak gitu. Bukan bodo amat ya. Pada akhirnya mesti merasakan sendiri gitu ya sekarang. Masuk Wisrawa tuh emang gara-gara kendang. Tapi pernah berprestasi nggak di Wisrawa? Alhamdulillah. Ada kepercayaan terus gitu setiap tahunnya. Oke, pernah apa nih yang paling membanggakan atau yang paling berkesan pas event apa? Kalau sampai saat ini sih pagelaran udah lumrah Pak ya, udah biasa lah ya. Udah biasa gitu kalau misalnya pagelaran itu mah. Yang Wisnu bikin kangen dan sedihnya teh ketika konser di Krakatau. Konser di radio Radio Krakatau. Itu memang awalnya memang pas saya cari sponsor, Wisnu sering ngobrol sama Kang Mudovar di Krakatau Radio gitu kan. Ngobrol-ngobrol. Dia nawarin, kita juga ada program nih malam minggu berkreasi, dia bilang yang 2 jam itu on air, full on air. Ya udah Wisu urus lah sama teman-teman, udah gimana ini, ambil lah, ayo. Nah, kebetulan memang pada semangat gitu waktu itu kan. Itu masih solid lah ya. Iya, alhamdulillah masih solid. Wisrawa sekarang solid nggak? Nanti lihat ya, lihat aja. Itu waktu itu proses sampai kita maksain, cari losbak, oke, bisa minjam. Dapat alhamdulillah kan kita dari harus bawa alat-alat gamelan dan yang lainnya ya, ngangkutin sama teman-teman teh. Kebetulan di situ kerasa banget gitu Pak, keluarnya yang bikin aduh. Itu malam ya kalau nggak salah ya. Ya malam. Bikin sedih gitu Pak. Sedih ya, jadi kerasa waduh
full eksklusif siaran untuk Wisrawa aja gitu ya. Itu banget On ya. air langsung. Alhamdulillah banget Pandeglang. ya. Itu bikin berkaca-kaca gitu Pak, karena di enggak juga kita kan prosesnya bukan tampilnya gitu. Aduh, anjir. Dulu juga pernah lu yang di Coconut Island ya. Ya, Coconut Island yang di CIC, Yang di CIC ya, yang main di atas kolam. ada yang Aduh. kejebur juga. Siapa tuh yang kejebur? Itu mah pas malam tahun baruan ya. Tahun baru, alhamdulillah. Gila mau nonton Jelmana seri keren. Pasti. Karena jangan ketawa ya guys. Oke, terus kalau sekarang kan Wisnu di kampusnya off nih ya. Iya. Bukan off maksudnya ya belajarnya online. Nah, mungkin sibuk-sibuk di sini. Sekarang ngapain aja nih kalau di sini? Nah, paling kalau selama di Menes tuh kadang Wisnu mampir ke adik-adik gitu kan, ngebantu adik-adik, Ini alumni yang tidak lupa kacang pada kulitnya teh ya. Jadi iya, Pak. betul jangan sampai lupa ya. Jadi terus berbagi ilmunya, berbagi pengalamannya Insya ya. Allah, iya insya Allah. Karena Wisnu juga sadar diri, maksudnya Wisnu bisa kuliah di ISBI karena Wisnu punya tekad waktu itu banyak kontribusi di Wisrawa gitu. Oke, tepuk tangan dulu buat saya. Ini buat Wisnu tuh ya. Gitu, jadi ya sangat gimana Pak ya? Wisnu teh kayak udah punya rasa sayang gitu ke Pasti kalau udah sayang mah beda ya. Gitu. Ketika melihat adik-adik baru, seneng gitu ngerasanya ketika mereka lihat, apalagi mereka kompak gitu, mereka antusias gitu ikut Wisrawa teh. Jadi ke Wisnu juga Semangat gitu. semangat gitu ngelatihnya. Tapi kalau ketika ngelihat mereka yang lesung, males-malesan, sedikit rada nggak suka gitu ya, sedikit rada nggak suka. Tapi Wisnu ketutupnya ketika ngelihat orang-orang yang semangat gitu. Saya boleh sedikit ceritain tentang Wisnu ya. Jadi Wisnu ini dulu pernah pergi ke Surabaya ya. Itu Alhamdulillah. mewakili SMA 4 orang ya? Tiga orang. Angga, Hasim sama Wisnu yang ada di Duta Seni Pelajar. Gitu ya, 17. Kemudian Wisnu juga yang berangkat ke mana dulu waktu di JCC Jakarta Iya, Convention Center gitu ya, yang dulu nari di tingkat nasional sekolah-sekolah di Wiyata. Terus Wisnu juga ini yang penari terbaik di tingkat kabupaten pada saat FLS 2N. 2016. Itu jago nari juga Wisnu. Jadi waktu itu gini Pak. Cerita lagi. Sih mau lobating jadi lama ya. Jadi waktu itu tahunan. amin. Bu Tantri, pembina Wisrawa lagi cari orang yang punya potensi di tari, khususnya cowok. Karena waktu itu ketantang, buat tadi katanya cerita-cerita ketantang, kita suruh cari penari pasangan gitu kan. Biasanya kita cewek-cewek aja Iya, gitu ya. cewek. Padahal itu ketantang kan. Oke lah, kata Bu Tantri cari, ngelihat pas kayaknya mungkin ya kemungkinan besar ngelihat dinilai silat Wisnu pas kelas 1. Ya kalau Ada fotonya yang gini deh ya. Nah, yang masih pegang, masih ramping, masih kecil. Iya, saya lihat. Gitu ya waktu itu, mau nggak ikut lomba tari kan? Hayu Bu, cuma segala hayu we gitu. Yang penting kita nyoba aja dulu, bisa atau enggak, jelek atau bagusnya itu urusan nanti kita selama proses gitu kan. Jadi pada akhirnya pas waktu itu diproses kan, alhamdulillah proses juara tuh, runner up di Jaya runner up. Juara 2 ya. Iya, Jaya runner up, tapi alhamdulillahnya kepilih jadi salah satu penari pria terbaik. Oke. Tingkat kabupaten ya. Alhamdulillah. Nah, sekarang kan di musik ya. Ya, Sering gabung dengan sanggar-sanggar yang lain. Dulu pernah apa ada BIP ya, BIP. Apa itu BIP? Banten Ensemble Percussion. Banten Ensemble Percussion itu waktu itu pertama kali show di Ismail Marzuki. Ismail Marzuki Jakarta. Ya, tim Taman Ismail Marzuki. Waktu itu eventnya kalau nggak salah drum festival, drum and percussion festival. Jadi alat perkusi aja Ya, semuanya. alat perkusi di situ semua orang-orang perkusi kumpul. Itu se-Indonesia. Se-Indonesia. Wes, Bahkan bukan se-Indonesia lagi sih Pak, internasional. Cuma pas waktu yang Jadi BEP itu sedunia itu Mbak ya. iya. Jadi ada Sunda mah paguyubannya, Nah, ada komunitasnya gitu kan. Jadi pas waktu itu di IDP Fest itu, Indonesian Drum and Percussion Festival, Wisnu diajak sama guru Wisnu yang di Pandeglang tuh, Pak Wildan. Pak Wildan keren ya. Sudah nonton Pak Wildan. Ya, Pak Wildan. Anaknya sukses. Amin, amin. Jadi kata Pak Wildan, ayo ikut. Nah, orang ada garapan, BEP apa sih? Perkusi. Ya, ayo Pak. Sudah datang kan ke Pandeglang, harus balik ke Pandeglang terus waktu itu. Ya, perjuangannya itu Iya, ya. alhamdulillah gitu ya. Niat baik Mas selalu ada jalan Pak gitu. Padahal
Jauh ya, lumayan. Berapa Iya. kilo itu ke sana? Lumayan perjalanan panjang. Ya ongkos lah lumayannya. Tapi kebayar gitu pas sama pengalaman yang luar biasa gitu karena kita bisa untuk main di Taman Ismail Marzuki itu Wah, nggak sembarang, iya. nggak sembarang orang gitu. Alhamdulillah bisa dapat kesempatan itu gitu Pak. Waktu diajak itu. Nah di si BEP itu benar-benar kayak rhythmic percussion gitu. Jadi biasanya kalau misalkan ngedenger pola perkusi itu kalau di Banten ya seringnya kalau kayak terbangan, pepak bedu gitu kan. Iya. Terus kayak pola-pola tirinti, tapi ini yang memang dikemas tuh Baru dikemas baru banget, ini berbobot banget gitu musiknya tuh Pak. Kalau Wisnu itu pada saat itu mainin alat musik apa? Pas di BEP tuh terbang gede Terbang gede. ditambah ya beberapa lah gitu. Jadi untuk kayak mangkatin kalau di Sunda mah kayak apa intro lah. Intro lah. Saya pengen lihat sebetulnya skill Wisnu, tapi kalau itu kan nggak ada ya. Ya, Ada apa nih? Ya, kebetulan ada bawa ini. sapi. Oke, kita lihat nih. Nah, sekalian mermong. Sip. Muat. Siap lah. Insya Allah. Langsung aja nih Pak. Betul, nolak sambutan lah. Jadi guys, mungkin beberapa orang udah tahu gitu Pak ya. Ini instrumen dari Sunda namanya kecapi sitar mereka sebut. Tapi di Sunda itu ada dua jenis kecapi. Yang dimana kalau ini bisa disebut lumrahnya ini kecapi kawi. Kecapi kawi Wanda Anyar, kayak Kemang Kokoan. Iya. Gitu, Pak. Terus ada kalau misalkan kalian melihat kecapi yang bentuknya gede, panjang, nah itu kecapi kembang. Kayak kecapi perahu, ya Cianjuran, teman Cianjuran. Gitu. Sedikit mungkin Pak ya. Jangan sedikit tapi ya. Sampai bisa. Ini serupannya kombinasi atas ini selap. Ada beberapa nada di sini, bawahnya itu madenda. Tuh. Yang lumrah weh pasti semuanya tahu. Kalau ku pandang kelip bintangan jauh di sana, ayo ku dengar melodi cinta yang menggema. Gitu Pak. Cukup. Ya sekali bisa. Coba yang lainnya. Ada bisa lagu Aisyah. Mulia indah cantik berseri, kulit putih bersih merah di pipimu, ya Aisyah putri Abu Bakar istri Rasulullah. Belajar tirah Kecapi teh SMA pas waktu itu ya. Belajar dari siapa? Pak Wildan. Pak Wildan dan juga orang Bapak yang Adim. paling berjasa ya, sama alhamdulillah. Pak Adim. Kemarin juga disebut-sebut Pak Adim. Ini orang-orang yang super sekali. Ya, alhamdulillah. Sedikit notification lah. Oke, so pesan Wis itu kenal seni Sunda emang dari SD juga pernah Pak. Waktu itu SD jadi Aki Lengser. Lengser. Bakat seninya udah muncul waktu dulu lah ya. Ya, alhamdulillah gitu Pak. Jadi pas sama itu dididiknya sama Pak Adim juga. Pak Adim kata waktu itu dipilih, kamu itu jadi lengser itu apa gitu kan. Ada yang bilang kakak kelasnya dia jadi monyet Cina. Jadi si kan Aki Lengser teh pakai kapas sampai ke sini gitu tuh, pakai kapas. Ya aku tuh enggak mau gitu kan. Yo, tapi pada akhirnya dipaksa ya udahlah kata Wis tuh cobain aja dulu gitu ya. Pada akhirnya mah sampai SMA profesi itu masih bertahan gitu. Masih di lengser. Gitu Pak. Tapi dulu pas SD dibayar. Oh dibayar. Belum ya masih dikasih konsumsi paling ya. Konsumsi paling. Jadi karena ya sebenarnya mah Wis tuh teh karena bukan finansial gitu Pak ya. Yang bentuk dari pas di wisuda tuh dibentuknya kayak gini. Yang penting kalian berkarya, masalah ada bonus atau tidak itu mah nanti urusan nanti gitu ya. Bonus lah ya. Iya, itu mah bonus gitu. Yang penting kalian eksis dulu, kalian punya karya dulu, kalian pengalaman gitu ya. Jadi semakin panjang semakin banyak juga gitu bonus yang akan mendatang gitu. Oke. Yang menanti gitu tuh Pak. Nah, sekarang ajang promosi dulu atuh sob biar kenal. Ini kayaknya menarik Wisnu ini ya, siapa tahu ada yang pengen berkenalan. Ayo siap. Gas kan mah ya itu ngerusak kok. Mau malaikat kata nih. Nah, di sini. Oke. Ampura Pak. Oke, silakan promosi dulu. Kalian bisa cari saya di sosial media, Instagram. Itu ada @14wisnu_ itu. Oke, sip lah. Jadi kalau channelnya ada? Channel belum. Belum lagi merintis. Oke. Jadi yang pengen kenal dengan Wisnu, yang pengen akrab dengan Wisnu bisa langsung tadi follow ya Instagramnya
Wisnu ini orangnya supel, mudah bergaul, mudah enjoy dengan siapapun kalangannya, jadi tidak pilih-pilih lu ya. Ya, Yang penting manusia aja ya. yang penting manusia. Koi mah ulah we, nah. Oke, mungkin ada tips atau ada apa nih yang bisa memotivasi para penonton channel Semanpat? Tips untuk apa nih ya? Ya untuk apa aja yang ingin dikatakan atau yang Untuk perihal berkarya, boleh lah dengan perihal berkarya, berkaryalah dengan ikhlas. Karena sesuatu hal yang diawali dengan hati yang ikhlas akan mendapatkan berkah yang sangat meluas. kerasa gitu ya. Kerasa banget Pak. Kerasa banget. Oke. Berapa kali naik pesawat? 2 kali alhamdulillah. Itu gara-gara seni. Iya, gara-gara seni banget itu. Berapa kali ke hotel? Itu sering. Sering. Itu sering. Gara-gara seni juga. Gara-gara seni juga. Semuanya berawal dari seni. Berapa kali ke penjara? Nah, itu belum pernah. Lupa, jangan sampai tiba-tiba ya Allah, enggak mau. Oke dong, karena waktu kita terbatas. Ya. Jadi terima kasih atas kehadirannya. Ya, sama-sama, Alhamdulillah Pak. kita bisa silaturahmi ya. Pak. Ini Aduh. khawatir tidak jadi nih tadinya ya, saya undang Wisnu secara spesial. Alhamdulillah bisa menyempatkan untuk podcast ini. Terima kasih untuk semuanya dan jangan lupa berikan kritikan atau saran di kolom komentar dan jangan lupa juga untuk like, comment, and share serta subscribe channel ini. Terima kasih atas waktunya. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Dadah. Thank you.